Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membawakan kutum yang bertemakan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitriyah. Apa sih zakat mal dan zakat fitriyah? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sedangkan zakat fitriyah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Ada pula syarat-syarat yang harus dilakukan jika ingin melakukan zakat. Yang pertama ialah Islam, kedua merdeka, ketiga balik dan berakal, keempat kondisi harta, kelima kondisi harta sudah mencapai nisab, keenam sudah mencapai haul, ketujuh kepemilikan penuh terhadap harta yang diberikan, kedelapan tidak ada hutang, kesembilan lebih dari kebutuhan pokok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sebelum itu, sebenarnya 8 golongan ini juga sudah disebutkan di Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mualaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang 8 golongan ini. Yang pertama ialah fakir. Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan, sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua ialah orang-orang miskin. Orang miskin ialah orang yang memiliki harta, namun juga sangat sedikit. Orang-orang ini memiliki penghasilan yang sehari-harinya hanya bisa memenuhi kebutuhan makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga ialah amil. Amil ialah orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Amil ini juga berhak menerima zakat. Yang keempat ialah mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan orang yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima ialah rikab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat bertujuan untuk membebaskan atau memerdekakan orang yang dijadikan budak. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam ialah garim. Garim adalah orang yang berutang. Orang yang berutang juga berhak mendapatkan zakat. Namun, orang yang berhutang untuk melakukan maksiat seperti judi dan memulai bisnis terlalu bangkrut, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang ketujuh ialah fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk jalan Allah, seperti dakwah, madrasah diniyah, kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau musafir adalah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, seperti pelajar dan juga pekerja di tanah perantauan. Orang-orang ini berhak menerima zakat. Itulah zakat dan juga 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.